Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Syahrina Laraswati dan NIM 2109106050 dari Prodi Informatika kelas A 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis matematika diskrit. Untuk soal pertama, di sini terdapat soal M sama dengan 1242 dan N sama dengan 1986. Jika M lebih besar sama dengan N, maka program akan memasukkan ke bagian perulangan. Jika N sama dengan 0, maka program akan menampilkan M. Namun jika bukan N sama dengan 0, maka program akan memasukkan ke bagian rumus, yaitu R sama dengan M bagi N. Selain itu, jika M bukan lebih besar sama dengan N, maka dia akan masukkan ke perulangan. If M sama dengan 0, maka akan ke print bagian N. Namun jika M bukan sama dengan 0, maka program akan memasukkan ke bagian rumus R sama dengan N bagi M. Untuk outputnya akan seperti ini. FPB dari 1986 dan 1242 yaitu 6. Untuk soal nomor 2, di sini jumlah soal in ini merupakan integer dan input masukkan jumlah soal. Jadi di sini program akan menyuruh user untuk memasukkan angka yang ingin dimasukkan ke dalam program atau yang ingin dihitung. Untuk soal keseluruhannya ini, masukkan nilai keseluruhannya juga dan masukkan nilai minimalnya. Jika user sudah memasukkan semua nilai, maka program akan menghitung. Hitungan untuk rumusnya yaitu hitung sama dengan jumlah soal dikali nilai minimal dan sisa sama dengan soal keseluruhan dikurang hitung. Untuk hitung, ini hasil dari jumlah soal dikali nilai minimal. Lalu untuk hasil sama dengan jumlah soal ditambah sisa dikurang 1. Untuk jumlah soal ini, nilai yang sudah dimasukkan si usernya dan ditambah sisanya ini hasil dari soal keseluruhan dikurang hitung, dikurang 1. Maka banyak cara dari setiap soal bilangan bulat, yaitu hasil dan sisa. Nanti outputnya akan menjadi seperti ini. Untuk jumlah soal ada 15, untuk nilai keseluruhannya ada 100, dan untuk nilai minimalnya ada 8. Jadi banyak cara dari setiap soal bilangan bulat, yaitu negatif 6, negatif 20. Jadi untuk banyak cara di sini tidak ditemukan dikarenakan hasilnya yaitu minus. Untuk banyak cara nilainya itu harus positif, maka banyak cara baru ditemukan. Namun jika banyak caranya bernilai negatif, maka banyak cara tidak ditemukan. Selanjutnya untuk nomor 3, untuk judul buku, di sini di soalnya judul bukunya terdapat 4, dan basis datanya ada 6, metode numerik sama dengan 3, algoritma pemrograman ada 4, dan jaringannya ada 5. Nanti program akan menampilkan nilai dari judul buku yang sudah kita tulis di sini, dan basis data, metode numerik, algoritma pemrograman, dan jaringan. Nah, untuk faktorial, judul sama dengan 1, ini merupakan batas angka. For i in range 1, judul buku ditambah 1, ini merupakan nilai dari judul buku yang sudah kita masukkan di bagian sini. Dikarenakan basis data itu dimulai dari 0, maka supaya nilai
judul bukunya ini bisa sampai 4, kita ditambah 1 dikarenakan basis data itu dimulai dari 0. Jadi supaya nilai 4-nya ini bisa ketampil, maka ditambah 1. Lalu faktorial judul dikali I. Nah, I-nya ini merupakan hasil dari jumlah judul buku ditambah 1 yang ini. Lalu untuk faktorial basis data sama dengan 1 ini merupakan batas angka juga, jadi batas angkanya sama dengan 1, dan for I in range-nya ini 1 basis data ditambah 1. Dikarenakan basis datanya di sini 6, maka jadi nanti basis datanya kan ini dimulai dari 0, jadi 0 supaya basis datanya ini bisa sampai 6, jadi ditambah 1. Jadi faktorial basis data dikali I. I-nya ini merupakan dari sini. Lalu untuk faktorial metode numerik, ini batas sama dengan 1, jadi satunya ini merupakan batasnya. For I in range, 1 metode numerik ditambah 1. Jadi basis data jangan dimulai dari 0, jadi supaya metode numeriknya bisa ketampil sampai 3, jadi ditambah 1. Lalu untuk faktorial algoritma pemrograman sama dengan 1, ini merupakan batas juga. Jadi for I in range, 1 algoritma pemrograman ditambah 1, ini merupakan nilai dari algoritma pemrograman sama dengan 4. Jadi dikarenakan basis data sama dengan 0, dimulai dari 0, maka ditambah 1 supaya bisa sampai 4. Nah, untuk faktorial jaringan sama dengan 1, ini merupakan batas juga. For I in range, 1 jaringan ditambah 1. Jaringannya ini nilainya ada 5, jadi karena basis data dimulai dari 0, dikarenakan indeks dimulai dari 0, jadi ditambah 1, supaya bisa ambil nilai 5-nya. Lalu di sini kita memasukkan rumusnya. Jadi total sama dengan faktorial judul dikali faktorial basis data dikali faktorial metode numerik dikali faktorial algoritma pemrograman dikali faktorial jaringan. Lalu program akan menampilkan hasil dari judul buku faktorial. Ini merupakan nilai dari judul bukunya, basis data metode numerik dikali algoritma pemrograman dikali jaringan. Lalu pada saat dijalankan, nanti hasil faktorial yang ada di sini itu nanti akan tertampil. Outputnya akan seperti ini. Hasil dari 4 faktorial dikali 6 faktorial, dikali 3 faktorial, dikali 4 faktorial, dikali 5 faktorial. Ini kodenya ada di sini, bagian sini. Nah, untuk 24 untuk hasil dari faktorialnya ada di bagian sini. Jadi setelah dimunculkan nilai faktorialnya, maka kita akan menampilkan hasil dari total yang sudah kita masukin rumus di sini. Lalu untuk bagian B, kita akan memasukkan rumus total buku sama dengan basis data ditambah metode numerik, ditambah algoritma pemrograman, ditambah jaringan. Jadi ini merupakan nilai dari yang ada di sini. Lalu faktorial total buku sama dengan 1 ini merupakan batas juga. Jadi batasnya harus 1, dari sampai 1. Terus for I in range, 1 total buku ditambah 1. Untuk total bukunya, tambah 1 ini sama kayak yang sebelumnya tadi, hasil dari sini. Jadi ini dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 18 faktorial.
Jadi hasil sama dengan faktorial total buku dibagi faktorial basis data dikali faktorial metode numerik, dikali faktorial algoritma pemrograman, dikali faktorial jaringan. Maka nanti program akan menampilkan hasil dari rumus yang ada di sini. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.